Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan warga yang tepatnya berdomisili dekat Terminal Simpang Rimbo menyampaikan keluh kesahnya sebagai seorang ibu bahwa diduga anaknya mendapat perlakuan pemerkosaan pada bulan. Seorang remaja perempuan inisial CA 18 tahun diduga menjadi korban ruda paksa oleh dua oknum polisi di Jambi inisial I dan K. Kasus ini diungkap oleh ibu korban inisial MS di DPRD Kota Jambi pada Kamis 29 Januari 2026. MS menyebut jika putrinya diruda paksa oleh 4 orang, di mana 2 di antara pelaku merupakan oknum polisi. Akibatnya CA mengalami trauma berat dengan kondisi psikologis yang memprihatinkan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jambi yakni rekan M. Yon Rinaldi. Bagi rekan Yon, bisa dijelaskan bagaimana kronologi aksi ruda paksa yang dilakukan oleh 4 pria termasuk 2 oknum polisi terhadap korban inisial CA ini? Ya, terima kasih. Tribunner, dimanapun kalian berada, dapat saya laporkan dari Kota Jambi, di mana korban berinisial CA itu dilakukan ruda paksa itu pada bulan 11 atau November 2025 di kawasan kebun kopi Kota Jambi. Awalnya korban dijemput oleh pelaku di rumah temannya di kawasan Pinang Merah, Kecamatan Alam Rajo, Kota Jambi. Saat itu pelaku memaksa korban untuk ikut mereka sekitar jam 12 malam. Korban sendiri saat itu telah tertidur di rumah temannya, cuman pelaku cukup memaksa dengan mengelakson mobil yang ia kendarain di depan rumah teman korban. Karena tidak enak dengan orang tua korban dan tetangga sekitar, korban terpaksa keluar dan mengikuti pelaku. Saat itu pelaku menjanjikan ingin mengantar korban pulang ke rumahnya. Namun setelah di depan gang rumah korban, pelaku malah membawa korban ke kawasan kebun kopi. Di kawasan kebun kopi, di sana korban diajak masuk ke dalam rumah yang ternyata rumah tersebut merupakan kos-kosan yang dihuni oleh banyak cowok. Di saat korban datang, di dalam rumah tersebut telah terdapat 4 pria. Jadi total ada 6 pria di dalam rumah tersebut. Setelah mereka datang ke rumah tersebut, pelaku dan teman-temannya melakukan pesta miras. Setelah menjelang subuh, mungkin karena terpengaruh alkohol, pelaku utama berinisial I tadi menarik korban dan membawa masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut. Disitulah terjadi proses pemerkosaan itu ya, ruda paksa tersebut. Namun dalam proses itu karena si korban melakukan perlawanan, salah satu pelaku yang lainnya yang berinisial C masuk memegang dan menutup mulut korban, sehingga pelaku utama si I tadi berhasil melakukan aksinya terhadap korban. Nah, setelah si pelaku utama selesai, pelaku kedua C itu melakukan aksinya dibantu dengan pelaku utama yang memegangi korban tersebut. Setelah beberapa saat, setelah mereka berdua melakukan aksi bejanya tersebut, masuk pelaku ketiga yang ternyata oknum polisi. Pelaku ketiga tersebut juga melakukan tindakan ruda paksa terhadap korban. Sekitar jam 6 pagi, korban dalam kondisi lemas dan tidak bisa bergerak, tidak bisa lagi, tidak punya tenaga untuk jalan. Korban dibawa oleh pelaku di sebanyak 6 orang tadi ke salah satu rumah kos-kosan di kawasan Arizona. Korban dibiarkan tidur di dalam kamar kos tersebut dengan kondisi lampu dimatikan. Selang beberapa saat, pelaku keempat datang yang ternyata juga oknum polisi melakukan hal yang sama terhadap korban. Jadi TKP-nya ada 2. Yang pertama di kebun kopi, yang kedua di Arizona. Di kebun kopi ada 3 pelaku yang melakukan ruda paksa terhadap korban tersebut, sedangkan di Arizona ada 1 pelaku lagi yang juga ternyata oknum polisi. Jadi ada 4 pelaku, 2-nya sipil, 2-nya polisi. Demikian yang bisa saya dapat laporkan. Oke, baik. Rekan, apa hubungan antara korban dan pelaku ini yang sebelumnya sempat dilaporkan pulang bersama? Ya, pelaku utama yang inisial I tadi awalnya kenal sama korban di bulan 9. Saat itu korban sedang
baru selesai melaksanakan ibadah di gereja HKBP Kota Baru Jambi. Disitulah awal mula perkenalan mereka. Seiring jalan, korban dan pelaku menjalin pertemanan, cuman tidak terlalu dekat. Nah, kejadian saat sendiri terjadi di bulan 11 ya, di akhir bulan 11, di mana pelaku ngebet atau ngotot ngajak korban jalan hingga terjadi peristiwa tersebut. Baik, sempat diinformasikan jika salah satu pelaku yang terlibat dalam aksi ruda paksa tersebut adalah paman korban. Apakah benar, rekan Yon? Ya, hal itu dikonfirmasi oleh orang tua korban sendiri ya. Orang tua korban menyatakan bahwa salah satu pelaku, yaitu pelaku yang kedua yang sempat memegangi tangan korban saat kejadian pertama itu masih ada hubungan kekerabatan dengan korban itu sendiri. Pelaku adalah pamannya korban, sedangkan bapak si pelaku tadi adalah kakeknya korban dan berprofesi sebagai pendeta di Provinsi Jambi. Hal inilah yang disayangkan oleh orang tua korban, karena sebagai kerabat seharusnya membela atau melindungi saudaranya. Ini malah membantu pelaku kejahatan dan juga melakukan tindak kejahatan tersebut. Hal miris semakin dirasakan oleh orang tua korban ketika orang tua pelaku yang pendeta tersebut datang ke rumah korban, bukannya bersimpati tapi malah meminta orang tua korban dan pelaku untuk melupakan kejadian tersebut. Demikian yang bisa saya laporkan. Baik, rekan, apakah seluruh pelaku ini sudah berhasil diungkap sosoknya oleh pihak kepolisian? Pelaku sudah berhasil diungkap dan korban juga mengetahui keempat pelaku ini. Info terakhir, pelaku juga sudah dilakukan penahanan di Polda Jambi, Mbak. Lantas bagaimana tanggapan dari instansi terkait atas kasus yang turut mencoreng nama instansi kepolisian ini? Ya, Ketua DPR Jambi, Kemas Farid, menyayangkan atas kondisi ini ya. Dia bilang ini merupakan tindakan yang mencoreng instansi. Teman dia juga meminta pihak kepolisian, khususnya Polda dan Kapolri untuk menindak tegas oknum-oknum yang mencemarkan nama Polri agar kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Bagaimana kondisi korban terkini, rekan Yon, setelah para pelaku dilaporkan sudah ditahan oleh Polda Jambi? Sampai pagi ini korban masih sering mengurung diri di dalam kamarnya dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Bahkan korban juga sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, namun berhasil dicegah oleh keluarga. Kondisi rumah korban sendiri saat ini ramai dikunjungi oleh keluarga dan kerabat korban ya, untuk menghibur korban. Namun korban tetap memilih berada di dalam kamarnya. Korban sendiri infonya telah mendapatkan bimbingan dari psikolog milik Pemkot Jambi. Oke, baik, terima kasih rekan Yon atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Baik, alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan warga yang tepatnya berdomisili dekat Terminal Simpang Rimbo menyampaikan keluh kesahnya sebagai seorang ibu bahwa diduga anaknya mendapat perlakuan pemerkosaan pada bulan November, tepatnya tanggal 14 November yang lalu, dan kejadian ini baru diketahui berdasarkan keterangan dari ibunya, berdasarkan dari hasil cek PHP ya, dan ini juga sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, namun mungkin lagi berproses. Dan kedatangan hari ini kami memberikan fasilitator terkait dengan dampak yang didapati oleh anak tersebut, itu dengan kami memanggil PTD di PPA untuk melakukan koordinasi pendalaman terkait mental ya. Jadi nanti ada psikolog yang akan datang ke rumah korban, dan nanti ada beberapa yang harus didalami terkait dengan hal-hal yang bersalah hukum. Nanti kami serahkanlah semuanya kepada pihak kepolisian. Harapan kami kasus ini tetap berjalan dan dikawal, dan kepada Pak Kapolda, Pak Kapolri, karena ini melibatkan diduganya institusi dan anggota yang terlibat. Jadi menurut keterangan dari Ibu, walaupun ini masih berproses, ada 2 orang dan melibatkan sipil juga, dan meminta sekali lagi bahwa kasus ini harus dikawal dan diselesaikan dengan baik, karena ini kan menyangkut
masa depan daripada anak ibu ini yang menjadi korban yang usianya 18 tahun. Dan ini menjadi catatan bagi kita, khususnya di Jambi, agak mencoreng ya, karena nama Kota Jambi dan Provinsi Jambi beberapa hari ini sempat viral, makanya di Komisi 3 sudah dibahas terkait dengan status masalah buruh. Berharap kejadian-kejadian seperti ini, apalagi yang dikorbankannya anak-anak yang memang punya harapan masa depan, menjadi korban seksual diduga secara massal bersama-sama. Tentunya Kapolda, Kapolri, dan mungkin ini bisa didengar oleh teman-teman Komisi 3 untuk menjadi atensi dan kita bersama dan ditindak secara hukum. Tanggal 14 November ya, kami mengetahui, saya orang tuanya sendiri mengetahui pada tanggal 2 Januari itu oleh dari cetan curhat sama temannya sendiri. Dia tidak berani memberitahu sama kami. Setelah kami mengetahui, kami laporkan Polda. Pertama kami ke Polresta, kami dioper dari Polresta dilempar ke Polda. Yaitu di Polda mulai dari tanggal 3 Januari sampai kini belum ada tanggapan sama sekali. Jadi saya sebagai orang tua korban hanya memohon ini cepat ditindaklanjuti, dan saya ingin cepat prosesnya cepat selesai, dan saya ingin memulihkan anak saya. Anak saya kondisinya saat ini tidak mau keluar dari kamar, hanya mengurung diri kan di kamar, dan sehingga dia sudah curhat sama temannya, ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin tindak lanjutannya sendiri saya nggak sanggup lagi untuk cerita. Untuk sampai kemarin ke TKP juga saya tidak kuat melihatnya. Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku ruda paksa remaja perempuan inisial CA 18 tahun di Jambi pada November 2025 lalu. Dua di antara 4 pelaku merupakan anggota polisi dari Ditreskrimum dan Polres Tanjabtim. Menurut Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, pada Jumat 30 Januari, keempat pelaku kini telah ditahan di Treskrimum Polda Jambi. Sebagai informasi, aksi ruda paksa yang terjadi pada CA ini diungkap oleh sang ibu inisial MS di DPRD Kota Jambi pada Kamis 29 Januari. Para pelaku diketahui melakukan perbuatan biadab tersebut di sebuah kamar kos pada Jumat 14 November 2025 lalu. MS mengungkap jika sang putri disetubuhi di 2 lokasi, yakni di wilayah Kebun Kopi Kota Baru dan Arizona Kota Jambi. Peristiwa bermula ketika korban yang sedang berada di rumah temannya di Pinang Merah Jambi hendak pulang ke rumah. Pelaku inisial I kemudian menghubungi korban dan berkata ingin menjemput untuk mengantar pulang. Saat dalam perjalanan selesai dijemput, tepatnya di kawasan Simpang Rimbo, pelaku I memutar arah mobilnya. Ia membawa korban ke wilayah Kebun Kopi, dan setibanya di lokasi pertama tersebut, korban langsung disetubuhi oleh 3 orang, yakni inisial I, K, dan juga S. Setelah itu S dibantu rekannya yang ternyata paman dari korban untuk memasukkan C ke dalam mobil. Mereka kemudian membawa korban ke sebuah rumah indekos di kawasan Arizona, dan di sana mereka bertemu dengan oknum polisi lain inisial N. Berdasarkan informasi terkini, keempat pelaku sudah ditangkap dan ditangkap oleh Polda Jambi. Meski demikian, kondisi remaja yang telah bercita-cita menjadi polwan sejak kecil tersebut sirna setelah menjadi korban pemerkosaan oleh 2 oknum polisi. CA diketahui berencana mengikuti tes masuk kepolisian pada tahun ini, namun peristiwa yang ia alami membuat dirinya tidak memiliki keberanian untuk mendaftar ke institusi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.